Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu melihat Bengkulu dari samudra, dan masih bersama dengan Pak Ade. Pak Ade, kita balik lagi ke tema nih Pak Ade, yaitu melihat Bengkulu dari samudra. Tadi Pak Ade juga bilang kalau orang-orang luar itu malah melihat sejarah Bengkulu dari samudranya, dari lautnya. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa Bengkulu ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Pak Ade. Itu bagaimana sih Pak Ade mengenai sejarah yang menariknya tentang itu, Bengkulu dari samudranya? Nah, samudra ini berkaitan dengan sejarah dunia ya. Iya. Di perjanjian Tordesillas, di mana Spanyol dan Portugis itu membagi dua dunia. Wilayah ini punya Portugis, punya Spanyol, sehingga mereka ribut mencari sumber-sumber rempah di seluruh dunia. Udah dibagi dua itu antara dia. Yang satu ke timur, satu ke barat. Akhirnya ketemunya di mana? Di Indonesia kan? Di Indonesia. Di Indonesia semua pusatnya. Iya. Kan ketemunya kan di Maluku. Mereka berdua itu. Nah, sehingga dari dua negara ini kan muncul lagi kemudian. Nah, Inggris sama Belanda juga orang Eropa kan perlu. Dia juga merantau juga akhirnya ke barat. Ke timur ya, ke timur. Jadi sampai juga kalau Inggris itu ke India dulu. Nah, kalau si Belanda langsung ke Indonesia. Nah, ini proses panjangnya ya. Mereka perjalanan memakan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke tempat tujuan sumber rempah itu. Maluku, wilayah Indonesia yang lainnya termasuk Bengkulu. Nah, jadi orang melihat itu ya dari samudra. Orang luar tidak melihat Bengkulu itu dari pedalaman loh. Kita melihat dari pedalaman. Orang karena jalurnya di sana ya Pak ya. Karena mereka itu memang ya pelaut ulung ya. Walaupun kita akhirnya menyebutkan bahwa orang Indonesia adalah nenek moyang seorang pelaut. Nah, itu jadi dari laut kan. Semuanya sumbernya dari pedalaman dibawa ke pesisir, dari pedalaman dibawa ke pesisir. Begitu juga yang di Jawa, dari Jawa dibawa ke pesisir. Jadi muncullah dermaga kecil, kemudian menjadi dermaga yang besar. Nah, awalnya itu kan pantai timur yang menjadi patokan sebelum Bengkulu dilihat ya, ketika abad ke-16, awal abad ke-17. Itu melihatnya apa? Singapura, Johor di situ di atasnya. Kemudian Palembang, kita kenal Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-14. Kemudian ada Demak, ada Pajajaran, ada Majapahit dan segala macam di pantai utara Jawa. Itu daerah maju semua itu. Sampai ke Gua Talo kan kemudian ke atasnya itu. Nah, di wilayah pantai barat kapan majunya? Nah, ini setelah bandar Singapura dikuasai Portugis. Pedagang-pedagang Muslim itu tidak mau lagi lewat bekerja sama dengan orang kafir, maka muncullah jalur baru, yaitu dari Aceh, Barus, Pariaman, Sumatera Barat, Padang, Muko-Muko, Bengkulu, Lampung sampai ke Banten. Pedagang Muslimnya di sana ya. Sesuai dengan budaya yang tersebar juga berarti ya Pak Ade ya. Nah, ini budayanya tetap budaya rempah ini. Yang dia cari tetap rempah. Kapur Barus kita tahu datanya di mana? Di Barus. Nah, di Bengkulu ada apa di situ ketika itu? Selain lada, itu juga ada namanya sarang burung walet. Sarang burung walet. Nah, itu adanya di mana? Di pesisir pantai yang terjal-terjal. Kan sampai tahun 80-an kan masih orang mencari itu. Sarang burung walet yang ada di pesisir. Yang terjal ya, air lautnya masuk sampai ke dalam. Nah, di situ banyak mereka. Dan beberapa orang terkenal juga punya bagian-bagian gitu ya. Ada lah ya. Kayaknya dari itu ya, sumber keuangannya dari situ. Nah, kita lihat dari laut. Bahkan sebuah data mengatakan bahwa Portugis itu membuat pangkalan tuh di Bengkulu. Pangkalannya di Bengkulu? Ketiga abad ke-17. Abad ke-17. Pulau Enggano. Pulau Enggano sekarang? Iya.
Jadi mereka tuh menempatkan logistiknya itu di situ. Jadi ketika dia habis perang di Indonesia bagian timur, dia tidak kembali ke Eropa. Dia pulang dulu ke Enggano. Nah, dia ngambil lagi namanya apa museumnya apa-apa itu di Enggano, dibawa perang lagi mereka ke Indonesia Timur itu. Jadi mereka sudah punya basic. Markasnya itu ada di Bengkulu. Markasnya Nah, di ini Bengkulu. juga cukup menarik kan? Kita Iya. lihat dari laut. Nah. Dan ini aku nyimak aja nih Pak Ade. Belajar sejarah kita pagi-pagi pemirsa. Nah, ini baru kalau yang itu cuma baru 2 yang mengeluarkan ya. Iya, Yang meneliti itu baru 2. penelitiannya baru 2. Baru 2. Dikit ya? Masih dikit. Iya. Belum lagi yang bahwa di antara di Bengkulu sendiri ketika abad ke-18 abad 17-18 itu ada batas wilayah kekuasaan antara Inggris dan Belanda. Batasnya Pulau Tikus. Pulau Tikus batasnya. Oh. Ya. Baik. Jadi Pulau Tikus itu dijadikan batas demarkasi ya. Yang kesininya dari Pulau Tikus sampai ke Bom Yang Tapak Padri. Tapak Tapak Padri itu wilayahnya Inggris. Wilayahnya Inggris. Ya. Oke. Tapi kemudian dari Pulau Tikus sampai ke Selebar itu wilayahnya Belanda. Sebelum semuanya dikuasai oleh Inggris. Nah, jadi Laut Bengkulu itu semuanya luas dan juga menjadi rebutan. Menjadi rebutan. Nah, kalau kajian dari sejarah Australinya dan Inggris, mengapa mereka menguasai pantai barat Sumatera? Karena ketika pembangunan Australia, negara Australia itu kan bagian daripada Inggris ya. Jadi semua buruh, semua tahanan yang ada di Inggris itu dibawa dari Inggris untuk membangun Australia. Lewatnya adalah Samudra Hindia. Jangan sampai diganggu oleh Belanda, makanya dia kuasai dulu nih pantai barat Sumatera oleh Inggris sampai ke India. Sampai ke India. Oke. Nah, kalau ini kan lautnya menjadi rebutan kata Pak Dari. Itu karena potensi di dalamnya itu kayak lada tadi, rempah-rempahnya seperti itu. Apakah dengan biota lautnya? Biota lautnya orang belum lihat waktu ketika itu ya. Oh, ketika itu memang belum dilihat ya. Hanya ini adalah jalurnya. Jalur aja. Jalur aja ketika itu. Ibaratnya jalan raya saat ini gitu ya. Jalan tolnya lah gitu iya, kan. Jalan tolnya gitu ya. Gitu. Sehingga ini cukup menarik gitu. Bahkan ketika Inggris akan lari dari Bengkulu setelah perjanjian Sumatera ya, Traktat London yang kedua. Iya. Itu kan karamnya kapal Inggris itu kan yang berisi perjanjian itu kan di 5 mil dari dermaga Bom itu. Sampai sekarang belum ketemu. Sampai sekarang iya, belum ketemu. Ditambah lagi dengan barang-barang lainnya. Dulu ada museum mengambil tehel ketika pembangunan benteng Marlborough itu ditemukannya di Samudra, Pulau Bay sekarang. Itu kapal itu karam di situ. Jadi material untuk pembangunan benteng Marlborough khususnya itu bukan dari Bengkulu, dari Eropa dan dari India. Sebar itu ya Pak. Ya. Mengapa? Karena Bengkulu tidak ada hasilnya apa-apa. Tidak ada hasil yang tampak. Tehel belum ada kan? Iya. Kita masih buat bangunan dari kayu ya. Iya. Nah ini tehel kan dari campuran semen ya, kapur dan segala macam, termasuk juga genteng. Rumah Bengkulu dari sirap dulu kita sudah punya genteng. Ya jadi abad ke-18 sudah genteng semuanya dari Eropa dan dari India diambil. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang mata pencarian masyarakatnya pada saat itu, Pak Ade, memang belum terlihat juga. Kalau sekarang kan banyak tuh yang menjadi nelayan. Ya. Nah, kalau dulu belum juga. Nelayan ada, karena itu untuk kebutuhan hidup ya. Iya. Nelayan, pertanian itu ada, tapi bukan pertanian yang semacam pengairan ya. Peladang kita. Ladang. Jadi kalau Bengkulu itu peladang.
sawah ya, bukan sawah ya. Jadi padi ladang, Padi ladang. padi ladang. Oh, jadi seperti itu Dan ya. juga beras juga ada. Dan beras Bengkulu pada masa Inggris itu diekspor ke Sumatera Barat. Oh, kenapa seperti itu, Pak Nah, Ade? itu ada datanya ya. Iya. Datanya ada termasuk gula. Bengkulu punya pabrik gula. Iya. Itu arealnya itu mulai dari Rawa Makmur sampai ke unit belakang. Itu kebun Luas ya. tebu. Tebu. Oh, sampai sekarang di daerah-daerah tersebut kan masih ada Masih juga. agak-agak rawa ya. Iya. Nah, disitulah areal perkebunan tebunya. Sugar plantation di data Inggris 1799. Nah, dibawanya kemana? Ke Eropa juga. Lewat mana? Lewat laut Lewat lagi. laut lagi. Nah, jadi laut ini, ya kita lihat sekarang laut sudah dilihat bahwa potensinya, tapi Iya. potensi laut itu banyak sekarang dengan mineralnya, kemudian hasil lautnya ya, terutama ikan dan segala macam. Tapi sumber ikan juga sebenarnya hasil sampingan dari ikan itu apa? Bagi masyarakat Bengkulu. Kalau Palembang ada empek-empeknya, kan? No, ada makanan turunannya Ada gitu turunannya. ya. Bengkulu kan tidak Bengkulu tidak. populer. Heeh. Balik lagi empek-empek kan, empek itu kan dari Palembang juga Iya, dari kan. Nah, Palembang, heeh. Di Sumatera kenapa tidak Selatan. punya istilah Bengkulu sendiri? Tidak ada kan? Tidak. Nah, harusnya mereka buat itu. Industri kreatifnya di situ. Iya. Gitu ya. Bengkulu iya ya, setelah dipikirkan ya. Padahal lebih luas lautannya dibanding Iya, daratannya, tapi karena- tidak ada makanan khasnya dari biota laut ya. Ya. Makanan seluruh Sumatera hampir sama. Jadi kita akan mencari makanan khas Bengkulu apa ketika orang akan datang? Iya. Cucur pandan, Lempuk durian. lempuk Iya. durian. Pertama kali lempuk durian kita belajar kemana yang tahan lama. Ke Nias. Kenis. Oh, baik. Pak Ade, sekarang kita jeda dulu ya Pak Ade ya. Nanti dilanjutkan kembali. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.